Halo sahabatku semuanya, salam sehat, salam bugar, salam bahagia selalu dari Cak Ruth Wijaya Kusuma. Semoga Anda dalam lindungan Tuhan dan diberkahi, diberkahi hidup Anda ya, dan dirahmati. Baiklah kawan ya, kesempatan ini Cak Ruth akan membagikan sebuah penjelasan, yang mana penjelasan ini mengenai beberapa pasien yang mengeluhkan kok penyembuhannya tersendat walaupun sudah berobat kemana-mana, berganti metode. Kebetulan pas ditangani secara metode terapi saraf seperti Cak Ruth lakukan, mereka juga mengalami tersendat. Maksudnya tersendat itu penyembuhannya lambat, tidak cepat. Yaitu faktor yang menyebabkan kenapa pasien lambat penyembuhannya bisa jadi ada dua faktor menurut Cak Ruth ya. Satu, penyakitnya memang berat, itu nomor satu ya, dan pasiennya tidak sabar. Nomor dua, melanggar prosedur dari pengobatan, seperti itu. Kenapa kok pasien itu mengeluhkan seperti itu? Kebanyakan pasien tidak sabar. Kebanyakan pasien itu mintanya sekali tangani langsung caos pleng. Ya kalau cuma gejala itu bisa jadi sekali tangani caos pleng, baik ke medis, baik ke tradisional. Tapi kalau sudah berat, walaupun di medis pun proses. Nah itu tidak disadari. Apalagi dengan tradisional ini. Jadi harus sabar melakukan beberapa tahap. Maka di terapi yang saya jalani, terapi urat saraf, maka minimal 3 kali. Maksudnya satu, mungkin ada saraf yang tegang, harus dinormalkan biar tidak terlalu tegang, atau ada saraf yang melemah, harus dinormalkan biar tidak terlalu lemah. Pertemuan kedua biasanya itu penghancuran penyakit. Pertemuan ketiga yaitu membuang penyakit yang sudah hancur. Jadi terapi minimal 3 kali untuk mencapai hasil yang signifikan atau lebih berarti lagi. Di medis pun sama, akan ada tahap, pasti akan dikasih dosis yang sedang awal dulu, setelah itu yang sedang, yaitu yang tingkat tinggi. Nah, seperti itu. Jadi proses, kebanyakan pasien tidak mau sabar. Nah, itulah yang menyebabkan tersendat. Akhirnya apa? Berpikiran bahwa tidak cocok berobat ke sana, tidak cocok berobat ke sini. Berburuk sangka terus. Nah, sebenarnya jangan seperti itu. Kalau ingin cepat sembuh harus yakin. Nah, jadi penjelasannya kenapa kok lama sembuhnya atau kenapa kok tersendat penyembuhannya, kok tidak cospleng, ya karena harus sadar penyakit Anda itu berat atau ringan, atau Anda menderitanya itu sudah bertahun-tahun atau hanya baru kemarin. Jadi harus sadar di situ ya. Jadi kalian yang sakit, diketahui dulu berapa lama Anda menderita dan seberapa parah penyakit Anda. Harus sabar, proses, semuanya proses. Dan yang menyebabkan itu tadi, mungkin penyakitnya terlalu berat dan Anda tidak sabar, cepat, kepinginnya simsalabim abragadabra. Jangan berpikir kayak gitu. Ini bukan sulap, bukan trik sulap. Ini metode penyembuhan. Harus melalui proses. Di medis pun menggunakan dosis-dosis. Itu namanya dosis 1, dosis 2, dosis 3. Itu namanya proses. Bila dengan dosis 1 sembuh, ngapain di dosis 2? Sama dengan terapi. Kalau di terapi pertama udah sembuh, ngapain yang kedua? Kalau belum sembuh ya intinya masih belum berarti kesembuhannya, coba terapi yang kedua. Seperti itu dan seterusnya. Dan di metode terapi saya itu minimal 3 kali. Jadi itulah penyebabnya ya. Terus di dalam faktor-faktor yang lain ada penyebab kenapa kok melambat kesembuhannya. Selain disebabkan oleh parahnya penyakit dan tidak mematuhi prosedur, yaitu mungkin satu faktor lagi, maksudnya bukan satu faktor yang lain, jiwa masih lemah, belum terbangun.
atau sang terapis atau sang perawat atau sang pengobat itu tidak membangunkan jiwanya dulu atau lupa. Sebaiknya orang sakit apapun itu jiwanya dibangkitkan, dikasih semangat, jangan diintimidasi. Nah, mungkin bisa jadi penyebabnya itu juga. Jiwa masih lemah, jiwa masih tidak begitu kuat sehingga menghambat penyembuhan. Kenapa? Pasien masih terbelenggu oleh pikiran-pikiran was-was, panik, bingung, resah, gelisah. Itu akan menyebabkan lambatnya penyembuhan. Karena apa? Darah tidak bersirkulasi dengan baik dan saraf mungkin tegang atau mungkin melemah karena pikiran-pikiran was-was, gundah gulana, panik dan sebagainya. Faktor yang lain lagi yaitu si pasien tidak mempunyai keyakinan berobat kemana-mana. Kalau mau cepat sembuh, mempunyai rasa yakin untuk berobat. Jangan pernah ragu pada siapapun. Maka Anda dengan keyakinan itu, semangat Anda, jiwa Anda lebih kuat. Jadi peredaran darah Anda lebih normal. Nah, itu akan mempercepat kesembuhan. Jadi yakinlah. Bila Anda tidak yakin, ya lambat penyembuhannya. Nah, faktor yang lain ini yang telah saya sebutkan pertama, yaitu tidak mengikuti prosedur pengobatan, baik itu pengobatan medis ataupun pengobatan tradisional atau alternatif seperti yang saya lakukan, yaitu terapi urat saraf. Jadi tidak mengikuti prosedurnya. Salah satunya harus terapinya minimal 3 kali. Terus melakukan pantangan-pantangan, baik pantangan pola pikir ataupun pantangan pola makan atau pantangan pola tingkah atau aktivitas yang harus dikurangi. Pola pikir yang harus ditata dengan benar, pola makannya harus dijaga. Dan itu banyak kan tidak menjalani prosedurnya, maka melambat atau tersendat kesembuhannya. Selalu melanggar tata cara sehabis terapi itu. Sehabis terapi harusnya begini, begitu, tidak dijalankan. Nah, maka akan tersendat kesembuhannya. Melanggar pantangan pola pikir, disuruh tenang dulu, tidak usah berpikir yang tidak, berprasangka buruk terhadap dirinya, terhadap sistem pengobatannya, itu jangan. Itu namanya juga melanggar pantangan pola pikir. Dan juga melanggar pantangan pola makan itu, tidak boleh makan makanan yang menyebabkan penyakitnya tambah parah, malah dia makan karena kalah dengan selera. Aku kalau nggak makan dengan itu nggak masuk nasinya, nggak masuk, atau makanannya nggak bisa ketelan. Nah, itu alasan-alasan klasik. Mau sembuh atau mau nurutin selera, seperti itu ya. Pantangan dalam terapi pun tidak 100% dilarang, padahal 50-50. 50% dilarang, 50% silahkan. Nah, pantangan pikiran pun sama, 50% silahkan dipikir, 50%. Yang penting intinya yang tidak mengganggu kestabilan kesehatannya. Terus juga si pasien atau si keluarganya tidak ada mendukung. Kenapa? Keluarganya tidak memberi support secara benar-benar. Sehabis diterapi, sehabis diobati, dibiarin, tidak ada support, tidak ada penyemangat, tidak dibangkitkan. Sehari-hari dibiarin, tidak diajak ngobrol, ataupun diajak ngobrol tapi ngobrolnya yang serem-serem, yang membuat si pasien malah makin parah. Itu bahaya juga, itu akan menghambat penyembuhan. Nah, untuk itu kawan, sadarilah ya, kalau ingin sembuh secara benar, jangan minta instan, semuanya proses. Lakukanlah pengobatan kemana saja, baik itu medis atau alternatif, yang penting mengikuti prosedurnya, maka tidak akan tersendat penyembuhannya. Nah, ini adalah tips bagi Anda pasien-pasien atau keluarga pasien yang sedang merawat pasiennya atau keluarganya yang sedang sakit, untuk memperhatikan hal-hal semacam ini. Jadi kenapa kok tersendat penyembuhannya? Yaitu tadi tidak mengikuti prosedurnya, atau juga jiwa itu masih lemah atau itu tidak dibangkitkan. Nah, untuk itu kalau ingin cepat sembuh, maka prosedur pengobatan
harus dijalankan dengan benar, jangan melanggar. Jangan tertipu oleh hawa-hawa nafsu yang ingin merusak, seperti selera makan, selera pikir yang enggak, yang buruk-buruk. Nah, itu ya, dijalankan ya. Semoga informasi ini sangat berguna bagi Anda. Apabila ini berguna, silahkan share dan bagikan kepada teman, saudara, atau orang lain yang membutuhkan. Atau Anda ingin berkomen, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.